Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Faza Zakia Lutfi Karna Putra. Nomor mahasiswa NIM yaitu 235333811. Saya akan menjelaskan yaitu bab 2 modul 2 konfigurasi dasar switch dan perangkat akhir. Kita mulai di bab 2.1 yaitu akses Cisco IOS. Dan subbab 2.1.1 itu sistem operasi. Semua perangkat akhir dan perangkat jaringan memerlukan sistem operasi atau OS seperti yang ditunjukkan pada gambar. Bagian IOS yang berinteraksi langsung dengan perangkat keras komputer dikenal sebagai kernel. Bagian berinteraksi dengan aplikasi dan pengguna dikenal sebagai shell. Pengguna dapat berinteraksi dengan shell menggunakan antarmuka baris perintah atau CLI atau antarmuka pengguna grafis atau GUI. Ya, shell atau antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna meminta tugas tertentu dari komputer. Permintaan ini dapat dilakukan melalui antarmuka CLI atau GUI kernel. Berkomunikasi antara perangkat keras dan perangkat lunak komputer dan mengelola bagaimana sumber daya perangkat keras digunakan memenuhi persyaratan perangkat lunak. Berikutnya adalah perangkat keras, bagian fisik komputer, termasuk perangkat elektronik yang mendasarinya. Saat menggunakan CLI, pengguna interaksi langsung dengan sistem dalam lingkungan berbasis teks dengan memasukkan perintah pada papan ketik di prompt perintah. Seperti yang ditunjukkan dalam contoh sistem mengeksekusi perintah seringkali memberikan output tekstual, jadi membutuhkan sedikit overhead untuk beroperasi. Namun pengguna diharuskan memiliki pengetahuan tentang struktur perintah dasar yang mengendalikan sistem. Oke, berikutnya itu kita ke subbab 2.1.2 antarmuka pengguna atau GUI. GUI seperti Windows, macOS, Linux, iOS atau Android memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem menggunakan lingkungan ikon grafis, menu, dan jendela. Contoh GUI pada gambar lebih ramah pengguna memerlukan lebih sedikit pengetahuan tentang struktur perintah dasar yang mengendalikan sistem. Karena alasan ini, sebagian besar pengguna mengendalikan lingkungan GUI. Ini mungkin ya tampilannya. Namun GUI mungkin tidak selalu dapat menyediakan semua fitur yang tersedia dalam CLI. GUI juga dapat gagal, macet, atau tidak beroperasi sebagaimana mestinya. Karena alasan ini, perangkat jaringan biasanya diakses melalui CLI. CLI lebih hemat sumber daya dan sangat stabil jika dibandingkan dengan GUI. Rangkaian sistem operasi jaringan yang digunakan pada banyak perangkat Cisco disebut Cisco Internet Operating System atau IOS. Cisco IOS digunakan pada banyak router dan switch Cisco, apapun jenis dan ukuran perangkatnya. Setiap jenis router atau switch perangkat menggunakan versi Cisco IOS yang berbeda. Sistem operasi Cisco lainnya termasuk IOS XE, IOS XR, dan XeOS. Sistem operasi pada router rumah biasanya disebut firmware. Metode yang paling umum untuk mengonfigurasi router rumah adalah dapat menggunakan GUI berbasis peramban web. Kita ke berikutnya 2.1.3 tujuan OS. Sistem operasi jaringan mirip dengan sistem operasi PC melalui GUI. Sistem operasi PC memungkinkan pengguna untuk melakukan hal berikut: menggunakan mouse untuk membuat pilihan dan menjalankan program, masukkan teks dan perintah berbasis teks, lihat output pada monitor. Sistem operasi jaringan berbasis CLI, misalnya Cisco IOS pada switch atau router, memungkinkan teknisi jaringan untuk melakukan hal berikut: itu gunakan keyboard untuk menjalankan program berbasis CLI, gunakan keyboard untuk memasukkan teks dan perintah berbasis teks, lihat output pada monitor. Perangkat jaringan Cisco menjalankan versi Cisco IOS tertentu. Versi IOS bergantung pada jenis perangkat yang digunakan dan fitur yang dibutuhkan. Meskipun semua perangkat dilengkapi dengan IOS dan rangkaian fitur bawaan, Anda dapat memutakhirkan versi IOS atau rangkaian fitur untuk memperoleh kemampuan tambahan. Gambar berikut menampilkan daftar rilis perangkat lunak IOS untuk switch Cisco Analyst, yaitu 2960.
Contoh untuk unduhan perangkat lunak Cisco. Kata ke sebab berikutnya 2.1.4 metode akses. Switch akan meneruskan lalu lintas secara default dan tidak perlu dikonfigurasi secara eksplisit untuk beroperasi. Misalnya dua host yang dikonfigurasi yang terhubung ke switch baru yang sama akan dapat berkomunikasi. Apapun perilaku di default, saklar baru sama saklar harus dikonfigurasikan dan diamankan. Ini mungkin metode penghibur, ada metode sel aman dan base atau telnet ya. Telnet. Kita dari menghibur, ini adalah port manajemen fisik untuk menyediakan akses out of band ke perangkat Cisco. Dua, sel aman SSH adalah metode in-band dan direkomendasikan untuk membuat koneksi CLI aman dari jarak jauh melalui antarmuka virtual melalui jaringan. Telnet adalah metode in-band dan yang tidak aman untuk membuat sesi CLI dan jarak jauh melalui antarmuka virtual melalui jaringan ya. Dan kita akan catatan beberapa perangkat seperti router mungkin juga mendukung port tambahan lama yang digunakan untuk membuat sesi CLI dan jarak jauh melalui koneksi telepon menggunakan modem. Mirip dengan koneksi konsol, port AUX berada di luar jaringan dan tidak memerlukan layanan jaringan untuk dikonfigurasi atau tersedia. Kita ke berikutnya, 2.1.5 program emulasi terminal. Ada beberapa program emulasi terminal yang dapat Anda gunakan untuk terhubung ke perangkat jaringan baik melalui koneksi serial melalui port konsol atau melalui koneksi SSH atau telnet. Program-program ini memungkinkan Anda untuk meningkatkan produktivitas dengan menyesuaikan ukuran jendela, mengubah ukuran font dan mengubah skema warna. Ini ada dempul ya, kita ke istilah Tera. Dan setelah itu aman CRT. Mungkin di bab 2.1 akses Cisco IOS sudah sampai segini. Kita akan lanjut lagi ke bab 2.2 yaitu navigasi IOS. Di sini kita ke subbab 2.2.1 mode perintah utama. Pada topik sebelumnya Anda telah mempelajari bahwa semua perangkat jaringan memerlukan OS dan dapat dikonfigurasi menggunakan CLI atau GUI. Penggunaan CLI dapat memberikan kontrol dan fleksibilitas yang lebih tepat kepada administrator jaringan daripada menggunakan GUI. Topik ini membahas penggunaan CLI untuk menavigasi Cisco IOS. Sebagai fitur keamanan perangkat lunak Cisco IOS memisahkan akses manajemen menjadi dua perintah berikut, yaitu mode exec pengguna. Mode ini memiliki kemampuan terbatas tetapi berguna untuk operasi dasar, dan privilege exec mode. Untuk menjalankan perintah konfigurasi, administrator jaringan harus mengakses privilege exec mode. Berikutnya tabel ini merangkum kedua mode dan menampilkan perintah CLI default pada saklar dan router Cisco. Untuk mode eksklusif pengguna, yaitu mode ini hanya mengizinkan akses ke sejumlah perintah pemantauan dasar yang terbatas, sering disebut sebagai mode hanya lihat. Yang kedua adalah mode akses istimewa. Mode memungkinkan akses ke semua fitur dan perintah dan fitur. Pengguna dapat menggunakan perintah pemantauan apapun dan menjalankan perintah konfigurasi dan manajemen. Berikutnya ke sebab 2.2.2. Untuk mengonfigurasi perangkat, pengguna harus masuk ke mode konfigurasi global yang umum disebut mode konfigurasi global. Dari mode konfigurasi global, perubahan konfigurasi CLI dibuat untuk mengaruhi pengoperasian perangkat secara keseluruhan. Mode konfigurasi global diidentifikasi oleh perintah yang diakhiri config setelah nama perangkat, yaitu switch atau config. Mode konfigurasi global diakses sebelum mode konfigurasi spesifik lainnya. Dari mode konfigurasi global, pengguna dapat memasuki berbagai mode subkonfigurasi. Setiap mode ini memungkinkan konfigurasi bagian atau fungsi tertentu dari perangkat IOS. Dua mode subkonfigurasi umum meliputi mode konfigurasi jalur dan mode konfigurasi antarmuka. Untuk mode konfigurasi jalur digunakan untuk mengoperasi konsol SSH, telnet, atau akses AUX.
Dan mode konfigurasi antarmuka digunakan untuk mengonfigurasi port switch atau antarmuka jaringan router ya. Bila CLI digunakan, mode diintegrasi oleh perintah baris perintah yang unik. Untuk mode tersebut, secara default setiap perintah dimulai dengan nama perintah setelah nama sisa perintah menunjukkan mode. Misalnya, perintah default untuk mode konfigurasi baris adalah switch, dan perintah default untuk mode konfigurasi antarmuka adalah switch config. Berikutnya itu 2.2 video mode perintah utama YOS CLI. Mungkin untuk ini kita bisa skip dulu, lanjut lagi ke navigasi antar mode IOS. Berbagai perintah digunakan untuk masuk dan keluar dari command prompt. Untuk berpindah dari user X mode ke privilege X mode, gunakan perintah enable. Gunakan perintah disable privilege X mode untuk kembali ke user X mode. Catatan, mode X istimewa terkadang disebut mode aktifkan. Untuk masuk dan keluar dari kode konfigurasi global, gunakan perintah konfigurasi mode XX istimewa terminal. Untuk kembali ke mode XX istimewa ya, masukkan perintah keluar mode konfigurasi global. Pada banyak mode subkonfigurasi yang berbeda, misalnya untuk masuk ke mode subkonfigurasi baris, Anda menggunakan perintah baris di sini dan nomor baris manajemen yang ingin Anda akses. Gunakan perintah keluar untuk keluar dari mode subkonfigurasi dan kembali ke mode konfigurasi. Untuk berpindah dari mode subkonfigurasi manapun dari mode konfigurasi global ke mode satu langkah di atasnya dalam hierarki mode, masukkan perintah keluar. Untuk berpindah dari mode subkonfigurasi ke mode X istimewa, masukkan perintah akhir atau masukkan kombinasi tombol Ctrl Z, Z+Z. Anda juga dapat berpindah langsung dari satu mode subkonfigurasi mode lainnya. Perhatikan bagaimana setelah memilih antarmuka prompt, perintah jenis config lain menjadi config if, dan ya seperti ini. Dan ini kita ke video antar, mungkin ini hanya sebagai apa ya, kita lewati dulu, kita selesaikan presentasi kita. Itu 2.6 catatan tentang aktivitas pemeriksa sintaksis ya. Saat Anda mempelajari cara mengubah konfigurasi perangkat, Anda mungkin ingin memulainya di lingkungan non-produksi yang aman sebelum mencobanya pada peralatan nyata. NetAccount memberi Anda berbagai alat simulasi untuk membantu membangun keterampilan konfigurasi dan pemecahan masalah Anda. Karena ini adalah alat simulasi, alat-alat tersebut biasanya tidak memiliki semua fungsi peralatan nyata. Salah satu alat tersebut adalah pemeriksa sintaksis. Di setiap pemeriksa sintaksis, Anda diberi serangkaian instruksi untuk memasukkan serangkaian tertentu. Anda tidak dapat melanjutkan dalam pemeriksa sintaksis kecuali perintah yang tepat dan lengkap dimasukkan seperti yang ditentukan. Alat simulasi yang lebih canggih seperti paket tracer mungkin Anda masukkan perintah yang disingkat seperti yang Anda akan lakukan pada peralatan nyata. Kita ke perintah sintaksis navigasi antar mode use YOS yaitu 2.2.7. Ini atur ulang untuk tunjukkan padaku dan tampilkan semuanya. Kita kan struktur komando yaitu di bab 2.3 yaitu struktur komando. Struktur perintah dasar IOS ya. Di subbab 2.3.1 topik ini membahas struktur dasar perintah untuk IOS Cisco IOS. Seorang administrator jaringan harus mengetahui struktur perintah dasar IOS agar dapat membangun CLI untuk konfigurasi perangkat. Perangkat Cisco IOS mendukung banyak perintah. Setiap perintah IOS memiliki format dan sintaks tertentu dan hanya dapat dijalankan dalam mode yang sesuai. Sintaks umum untuk suatu perintah yang ditunjukkan pada gambar adalah perintah yang diikuti oleh kata kunci dan argumen yang sesuai. Kata kunci ini adalah parameter spesifik yang ditentukan dalam sistem operasi. Dalam protokol IP ini tidak ditentukan sebelumnya. Ini adalah nilai atau variabel yang ditentukan oleh pengguna. Pada gambar 1.9.2.168.10.5 ya. Setelah memasukkan setiap perintah lengkap termasuk kata kunci dan argumen, tekan tombol enter untuk mengarahkan perintah ke penerjemah perintah. Selanjutnya kita ke pemeriksaan sintaks perintah IOS.
Suatu perintah mungkin memerlukan satu atau beberapa argumen untuk menentukan kata kunci argumen yang diperlukan untuk suatu perintah. Lihat sinteks perintah. Sinteks menyediakan pola atau format yang harus digunakan saat memasukkan suatu perintah. Seperti yang diidentifikasi pada tabel, teks tebal menunjukkan perintah dan kata kunci yang dimasukkan seperti yang ditunjukkan. Teks miring menunjukkan argumen yang nilainya diberikan oleh pengguna. Seperti ini, konversi huruf tebal, huruf miring, ya, X, X dengan kurung awal, dan ya, ini. Huruf tebal, teks tebal menunjukkan perintah dan kata kunci yang Anda masukkan secara harfiah seperti yang ditunjukkan. Teks miring menunjukkan argumen yang Anda berikan nilainya. Tanda kurung siku menunjukkan elemen opsional atau kata kunci atau argumen. Kurung kurawal menunjukkan elemen yang diperlukan. Dan tanda kurung dan garis vertikal dalam kurung siku menunjukkan pilihan yang wajib dalam elemen opsional. Spasi digunakan untuk menggambarkan bagian-bagian perintah dengan jelas. Misalnya sintaks untuk menggunakan perintah description adalah string, description argumen adalah nilai string yang diberikan oleh pengguna. Perintah description biasanya digunakan untuk mengidentifikasi tujuan suatu antarmuka. Misalnya masukkan perintah description connect to main at quarter office which menjelaskan di mana perangkat lain berada di akhir koneksi. Data berikut menunjukkan konvensi yang digunakan untuk mendokumentasikan dan menggunakan perangkat iOS. Ping IP address perintah adalah ping argumen yang ditentukan pengguna adalah alamat IP perangkat tujuan. Misalnya ping 10.10.10.5. Trace router atau IP address perintahnya adalah track route dan argumen yang ditentukan oleh pengguna adalah alamat IP perangkat tujuan. Misalnya trace route 122.168.254.254. Jika suatu perintah rumit dengan banyak argumen, Anda mungkin melihatnya dipresentasikan seperti ini ya. Perintah tersebut biasanya diikuti dengan deskripsi terperinci mengenai perintah dan setiap argumennya. Referensi perintah Cisco IOS adalah sumber informasi utama untuk perangkat IOS tersebut. Kita ke fitur bantuan IOS ya. IOS memiliki dua bentuk bantuan yang tersedia, bantuan peka konteks dan pemeriksaan sintaksis perintah. Bantuan yang peka terhadap konteks memungkinkan Anda menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut dengan cepat. Perintah apa saja yang tersedia pada setiap mode perintah? Perintah mana yang dimulai dengan karakter atau sekelompok karakter tertentu? Argumen dan kunci apa yang tersedia perintah tertentu? Untuk mengakses bantuan peka konteks cukup masukkan tanda tanya di CLI. Perintah sintaks perintah memverifikasi bahwa perintah yang valid telah dimasukkan oleh pengguna. Saat perintah dimasukkan, penerjemah baris perintah mengevaluasi perintah dari kiri ke kanan. Jika penerjemah memahami perintah tersebut, tindakan yang diminta akan dijalankan dan CLI kembali ke prompt yang sesuai. Namun jika penerjemah tidak dapat memahami perintah yang dimasukkan, ia akan memberikan umpan balik yang menjelaskan apa yang salah dengan perintah tersebut. Oke, ini video kita dapat itu 2.4 video bantuan sensitif konten dan pemeriksaan sintaks perintah. Mungkin kita dapat lewati dulu, kita langsung ke 2.3.5 yaitu tombol panas dan pintasan. IOS CLI menyediakan tombol pintas dan tombol pintas yang memudahkan konfigurasi pemantauan dan pemecahan masalah. Perintah dan kata kunci dapat dipersingkat hingga jumlah karakter minimum yang mengidentifikasi pilihan yang unik. Misalnya perintah configurate dapat dipersingkat jadi con karena configurate adalah satu-satunya perintah yang dimulai dengan conf. Versi yang lebih pendek lagi con tidak akan bisa apabila lebih dari satu perintah dimulai dengan con. Kata kunci ini juga dapat disingkat ya. Tabel ini mencantumkan penekanan tombol untuk menyempurnakan pengeditan baris perintah. Ini ya penekanan tombol papan tulis yaitu menyelesaikan entry nama di perintah parsial. Spasi mundur menghapus karakter di sebelah kiri kursor. Ctrl plus D menghapus karakter pada kursor. Tombol Ctrl plus K menghapus semua karakter dari kursor hingga akhir baris perintah. Exit D menghapus semua karakter dari kursor hingga akhir kata. Ctrl U atau Ctrl plus X menghapus semua karakter dari kursor kembali ke awal baris perintah. Tombol Ctrl plus V menghapus kata di sebelah kiri kursor. Tombol Ctrl plus A memindahkan kursor dari awal baris panah kiri atau Ctrl B memindahkan kursor satu karakter ke kiri. Exit B memindahkan kursor kembali satu kata ke kiri. Exit F memindahkan kursor maju satu kata ke kanan. Panah kanan atau Ctrl F memindahkan kursor satu karakter ke kanan. Ctrl E memindahkan kursor ke
akhir baris perintah tangan atas atau CTRL-P. Mengingat perintah sebelum tanpa riwayat dimulai dengan perintah terbaru, beralih ke baris berikutnya dalam buffer riwayat CTRL atau CTRL-I atau CTRL-L menampilkan perintah kembali perintah sistem dan baris pemerintah setelah pesan konsol diterima. Catatan, meskipun tombol delete biasanya menghapus karakter di sebelah kanan prompt, struktur F tidak mengenali tombol delete. Bila keluaran perintah pemerintah menghasilkan lebih banyak teks daripada yang dapat ditampilkan di jendela terminal, ia akan menampilkan perintah more. Tabel berikut menjelaskan penekanan tombol yang dapat digunakan saat perintah ini ditampilkan. Itu penekanan tombol ya, keterangan menampilkan kunci, menekan baris berikutnya, tombol spasi menampilkan lain berikutnya, kunci lainnya. Mengklik string tampilan kembali ke perintah sebelumnya, kecuali Y dan ya more bertindak sebagai bila spasi. Ini ya CTRL Z Shift 6 itu CTRL C bila dalam mode konfigurasi apapun mengakhiri mode konfigurasi dan kembali ke mode exit istimewa. CTRL Z saat dalam mode konfigurasi apapun mengakhiri mode konfigurasi dan kembali ke mode exit istimewa. Dan CTRL Shift 6 urutan pemutusan serbaguna yang digunakan untuk membenarkan pencarian DNS, trust routing dan sebagainya. Ini video memang waktunya berdurasi banyak, kita dapat skip dulu. Kita lanjut ke ini, literature dan navigasi host dan oke, mungkin itu saja pada bab 2.3 struktur komando.